Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu, wise people, dengan Innovation Junction Podcast, Saint Enopark, LPPM Universitas Andalas. Kali ini hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024. Kami mengadakan podcast kembali dengan tema umum adalah inovasi atau inovasi, dan tema khususnya adalah bagaimana inovasi di daerah dikembangkan dan dikerjasamakan dengan berbagai pihak. Hari ini informasi bahwa podcast kita memiliki tagline yaitu bersikap. Sikap, solusi, inovasi, kolaborasi, adaptasi, dan prestasi. Hari ini kita dapat bertemu langsung dengan dua narasumber yang semuanya dari Balitbangda. Mungkin dari Pak John sebagai senior mungkin. Silakan untuk perkenalkan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami sungguh sangat bangga diundang oleh Pak Uyung untuk hadir di Innovation Junction Podcast. Kami adalah John Nedi, Kepala Balitbang Kota Solok. Alhamdulillah Kota Solok Balitbangnya berdiri sendiri dengan arti kata tidak bergabung dengan Bapeda. Jadi oleh sebab itu kami di Kota Solok betul-betul mensikapi secara serius regulasi atau himbauan kepada kementerian, kiranya Balitbang dan Bapeda bisa bekerja sama dengan baik. Alhamdulillah selama ini kami di Kota Solok, insya Allah kolaborasi ataupun koordinasi dengan Bapeda itu cukup baik. Mungkin itu perkenalan dari kami. Untuk sementara kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Baik, terima kasih Pak Jan. Ini satu-satunya Balitbangda di Kabupaten Kota ya, di Provinsi Sumatera Barat ya Pak ya. Alhamdulillah luar biasa. Baik, berikutnya Pak Helmi, silahkan mungkin memperkenalkan diri. Oke. Baik, terima kasih Pak Oyong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wise People Junction Innovation Podcast STP Unan. Selamat pagi. Kami mewakili dari Badan Penelitian Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. Kami selaku Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, Pak Oyong, karena inovasi itu berada di bidang sosial dan pemerintahan. Nah, kebetulan kami di bidang ini. Mungkin itu, Pak Oyong. Baik, terima kasih dari kami. Helmi, Pak John Nedi. Bapak Ibu, wise people, seperti kita ketahui bersama, tadi sudah disampaikan, di pemerintah daerah itu ada OPD, dulu disebut dinas ya atau badan, dan Balitbangda adalah salah satu OPD yang ada di pemerintah daerah. Dan OPD Balitbangda ini seperti disampaikan tadi hanya ada di Sumatera Barat itu di provinsi dan di Kota Solok. Sedangkan tupoksi Litbang di kabupaten kota lain itu masuk di dalam Bapeda ya, atau di dalam Bapeda atau Bapeda Litbang. Nah, itu luar biasa komitmen dari pemerintah daerah, kepala daerah, Provinsi Sumatera Barat dan juga Kota Solo yang memiliki Balitbangda terpisah dari Bapeda. Ini satu bentuk komitmen bagaimana mengembangkan riset, melaksanakan pengembangan. Jadi ada Litbang, penelitian dan pengembangan, dan ujungnya nanti juga ada inovasi. Inovasi ini bisa bentuknya layanan publik maupun juga inovasi yang bisa menghasilkan peningkatan daya saing daerah, terutama daya saing ekonomi daerah. Nah, kami ingin melihat atau mendengar dari Pak John Nedi dan Pak Helmi, kira-kira
inovasi yang dikaitkan dengan inovasi apa yang sudah dilaksanakan oleh kepala badan, kemudian juga oleh Balitbangdanya, timnya, kemudian bagaimana dengan Pemdanya secara keseluruhan, bagaimana dengan inovasi ini dan kenapa harus dikejar, harus ditingkatkan, harus dijadikan program dan harus membutuhkan berbagai kerjasama, membutuhkan misalnya budget, SDM, waktu dan juga agenda-agenda riset, pengembangan dan inovasi yang selama ini dilaksanakan oleh daerah-daerah di seluruh Indonesia dan juga dilakukan di Kota Solo. Nah, juga nanti dengan pertanyaan yang sama nanti saya harap informasi secara provinsi bagaimana yang dilakukan, apakah seluruh kabupaten kota melaksanakan juga, provinsi seperti apa peranannya, dan juga nanti kebutuhannya apa sebenarnya supaya kita bisa lebih baik inovasinya, layanan publiknya, daya saing daerahnya itu lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya dan bahkan lebih baik daripada daerah lain, baik provinsi maupun kabupaten kota di Indonesia, Pak. Mungkin silakan Pak Janedi. Baik Pak Uyung. Jadi kita di Kota Solo betul-betul terima kasih kepada pimpinan. Karena memang dari kelembagaan kita di Kota Solo sudah berdiri sendiri. Jadi kami merasa betul-betul dibutuhkan di OPD lain, terutama sekali dalam berinovasi. Seperti yang kita ketahui, pemerintah daerah melakukan atau mengerjakan urusan lebih tepatnya konkuren. Ada yang absolut, ada yang pilihan. Yeah. Lalu yang jadi peran kami, bagaimana kawan-kawan di OPD dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusan, itu pasti ada permasalahan. Yeah. Jadi inovasi ini adalah menjawab permasalahan. Jadi oleh sebab itu inovasi ini betul-betul dibutuhkan. Lalu karena inovasi ini merupakan suatu kebutuhan sekarang ini, sehingga ada regulasi yang mengatur untuk kita di daerah. Ada PP 38 tahun 2017. Di mana untuk inovasi tadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, ada inovasi di bidang pemerintahan, ada di pelayanan, dan ada di yang lainnya, itu seperti itu. Jadi oleh sebab itu untuk meningkatkan daya saing daerah ataupun bagaimana daerah tadi bisa berperan, kita melakukan pendampingan kepada kawan-kawan untuk bagaimana supaya bisa berinovasi. Cuman yang jelas seperti yang kami sampaikan tadi, memang ini perlu penguatan dari kepada kepala daerah. Karena inovasi tadi sebetulnya dari evaluasi kami di Balitbang, hampir seluruh OPD dan kawan-kawan yang punya jabatan itu sudah berinovasi. Cuman yang jadi permasalahan bagaimana berinovasi yang baik itu yang harus kami dampingi, Pak. Kalau boleh kasih contoh kira-kira inovasi layanan publik di Kota Solo? Iya, jadi kita sekarang di Kota Solo khusus untuk pelayanan masyarakat, inovasi di bidang pelayanan, kita di Capil ada punya inovasi yang namanya One for Elephant. Jadi ada satu kebijakan, kita mengeluarkan suatu kebijakan untuk 11 keuntungan. Contoh untuk One for Elephant tadi, kalau ada pernikahan. Jadi pernikahan selama ini, kalau masyarakat ingin mengajukan permohonan, itu kan banyak instansi yang terlibat. Instansi vertikal, ada Kandepak di situ, ada Capil di situ, dan mungkin ada juga kesehatan di situ, gitu kan. Jadi oleh sebab itu dari inovasi yang berkolaborasi dengan OPD teknis ataupun OPD pendampingan itu kita lakukan. Jadi setiap masyarakat kita yang melakukan pernikahan pada hari itu juga kita memberikan 11 case pelayanan kepada si mempelai. Contohnya pada saat itu kakaknya pasti sudah berubah. Lalu mereka status perkawinan di KTP juga berubah. Di samping itu di pihak yang lain, misalnya kan Menak, mereka langsung menyerahkan kartu nikah di hari yang sama. Jadi ada 11 keuntungan yang kita lakukan dengan inovasi tadi.
Biasanya itu kalau pakai metode lama, cara lama itu berapa hari itu? Kalau sekarang bisa lebih cepat berapa hari? Kalau kami melakukan itu pas di hari pernikahan, karena memang di sebelum pernikahan berlangsung kan ada persyaratan di pihak KUA ataupun di Kementerian Agama. Jadi mereka harus menyelesaikan itu dulu. Misalkan mereka harus dapat izin dari orang tua atau segala macam gitu kan. Jadi kami tidak masuk ke ranah itu. Cuman pas di waktu kami di Capil di pemerintah daerah melayani masyarakat, pas di waktu pernikahan itu kami akan mengeluarkan 11 pelayanan di waktu yang bersamaan. Bersamaan dalam waktu lebih singkat ya Pak? Iya, lebih singkat. Memudahkan urusan daripada... Ya, jadi catin ataupun calon pengantin tadi tidak mengurus lagi perubahan KTP-nya, tidak urus lagi KK-nya, atau tidak meminta lagi jauh-jauh ke Kemenak untuk urusan KUA-nya gitu Pak. Artinya dengan inovasi layanan publik ini masyarakat dimudahkan, urusan dipercepat, dan tanpa stres gitu ya. Tanpa stres Pak. Yang biasanya orang melihat kalau urusan birokrasi ini bisa lama nih kan. Nanti yang khawatirnya acara hari H-nya malah mundur gitu ya. Karena ada beberapa hal yang tidak lengkap misalnya. Dengan ini sebelum hari H harus lengkap ya Pak. Oh, sudah lengkap Pak. Jadi pas waktu hari nikah itu kita hadir bersama dengan kawan-kawan. Pas selesai pernikahan kita akan berikan bukti bahwasanya yang bersangkutan itu sudah melangsungkan pernikahan. Kita mulai dari KK, KTP, kartu nikah, dan lain sebagainya. Yang di bidang lain, mungkin kesehatan, ekonomi, atau di bidang pendidikan, mungkin ada lagi nggak Pak, layanan publik yang dulu tidak begitu cepat, sekarang bisa cepat gitu. Ada lagi nggak Pak? Iya, jadi begitu juga di bidang pelayanan lainnya seperti investasi Pak. Investasi. Jadi kita di Kota Solo betul-betul membuka diri bagi masyarakat ataupun pengusaha yang ingin menanamkan modal atau berinvestasi di Kota Solo. Gitu. Jadi dengan datang ke kantor pelayanan Satu Pintu, sudah tersedia layanan secara online maupun secara langsung gitu. Yang insya Allah kalau persyaratan tadi jauh hari sudah kita publikasikan melalui website Kota Solok untuk persyaratan suatu perizinan misalkan seperti itu untuk membuka mungkin untuk usaha, developer gitu usaha. Itu kita sudah menyediakan selebaran, pas mereka datang itu paling lama 1 kali 24 jam penyelesaiannya sudah selesai. Ya, tentunya dengan sisi informasi, dengan internet, website, aplikasi, dengan medsos maupun juga dengan HP ini Pemda mencoba mengarahkan ke sana akses-aksesnya mudah diperoleh, mudah diakses dari jauh. Sebelum datang ke Kota Solo, para investor, calon investor itu sudah bisa mengenal dulu ya Kota Solo, bagaimana dengan potensi dan peluangnya untuk berbisnis di Kota Solo ya Pak, dengan layanan ini Pak. Ya, jadi layanan tadi kita mempunyai website untuk pelayanan tadi Solo Menjua. Solo Menjua gitu. Ini branding yang sangat bagus nih. Menggunakan istilah di daerah untuk kepentingan Pemda daerah untuk mengundang investor ya ke Kota Solo. Terima kasih banyak nih Pak informasinya. Bagi kami juga termasuk yang hal yang baru ya, itu mungkin termasuk yang disebut inovasi terutama di layanan publik ya Pak ya. Saya beralih kepada Pak Helmi, mungkin di tingkat provinsi seperti apa lagi itu Pak peranan Balitbangda, kemudian ada penelitian, pengembangan dan inovasi baik layanan publik maupun juga peningkatan daya saing daerah dan inovasi lainnya mungkin. Silakan Pak. Iya, baik, makasih Pak Yang. Di Provinsi Sumatera Barat tentu kita sebagaimana kami sampaikan di awal tadi Pak Yang, Bapak Gubernur dalam ini sangat komit, sangat punya perhatian serius terhadap inovasi daerah. Ini tentu didasari dengan regulasi yang ada Pak. Undang-Undang 23 mengamanatkan, kemudian turunan PP 38 mengamanatkan pemerintah daerah harus dapat berinovasi. Nah, kembali ke tujuan inovasi bahwa
Inovasi itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi dalam konteks inovasi daerah, inovasi itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Gitu Pak Yo. Nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana inovasi itu menjadi katalisator terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dia menjadi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nah, di regulasi juga mengamanatkan inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah itu harus menyasar dalam hal sisi pelayanan publik, itu tadi yang disampaikan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kemudian terakhir itu daya saing daerah. Nah, jadi ujung dari sebuah inovasi atau dalam konteks ini inovasi daerah yang diamanatkan dalam regulasi adalah pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Nah, Sumatera Barat salah satu kewenangan diberikan Undang-Undang Perwakilan Pemerintah Pusat tentu melakukan pembinaan, Pak, pembinaan kepada kabupaten kota. Setiap tahun kami melakukan mengunjungi kabupaten kota untuk melakukan pembinaan. Tidak hanya mengunjungi, kami juga melakukan bimbingan teknis terhadap inovasi ini di daerah-daerah. Nah, itu untuk kabupaten kota pembinaan. Di pemerintahan, di lingkup pemerintah daerah atau Pemprov sendiri, di OPD di perangkat daerah, kami juga melakukan pembinaan untuk tetap berinovasi dalam bekerja. Itu tadi konteksnya adalah penyelenggaraan pemerintah daerah. Gubernur menagih nih dalam tanda kutip 1 eselon 3 itu wajib berinovasi setiap tahun, Pak. Wah. Itu diwujudkan dalam perjanjian kinerja. Jadi begitu komit Bapak Gubernur untuk mendorong semua perangkat daerah dan ASN untuk berinovasi. Nah, tentu harus dibina, Pak. Harus dibina. Kami lakukan pembinaan setiap waktu. Kami menyediakan pojok inovasi juga di kantor. Jadi kapanpun perangkat daerah dan kabupaten kota untuk datang berkonsultasi, berkoordinasi dengan kami dengan tentang inovasi, itu kami sediakan satu tempat, Pak. Tapi kami masih kalah nih dengan inovasi junction-nya STP Unan nih. Kami baru sebatas pojok inovasi. STP Unan sudah sampai ke podcast ini. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi motivasi, inspirasi bagi kami untuk mewujudkan podcast juga nih. Podcast juga. Perlu juga itu, Pak. Oke. Nah, itu bentuk-bentuk komitmen, Pak. Bentuk komitmen di kami di pemerintah provinsi. Nah, kembali ke bentuk-bentuk inovasi tadi ya, pelayanan publik, kemudian peningkatan peran serta masyarakat, dan juga di sisi lain juga harus diselenggarakan dengan kewenangan-kewenangan yang lain, Pak Oyang ya. Jadi sebenarnya regulasi sudah memandu cukup jelas untuk kita di daerah dalam rangka berinovasi. Tahun kemarin kami, ya itu tadi ya, kami 6 tahun berturut-turut masuk menjadi nominator dan masuk menjadi provinsi yang sangat inovatif di level nasional. Tahun kemarin ada 2 produk atau ada 2 inovasi unggulan. Yang pertama itu inovasi dengan judul itu Masuk Surga, Pak Yong. Dari inovasinya Masuk Surga. Nah, ini keren inovasinya. Inovasi ini di-create oleh teman-teman Dinas Kesehatan, khususnya di Balai Kesehatan Indera Masyarakat. Bentuk inovasinya ini pelayanan publik di bidang kesehatan. Jadi keunikan inovasi ini dalam pelayanan pengobatan mata, Pak Oyang. Pasien yang akan diobati atau khususnya untuk operasi katarak. Ini pasien untuk operasi katarak. Pasien kita jemput nih, Pak. Pasien kita jemput. Sangat menolong.
dengan mobil ambulan yang sangat nyaman. Ya. Tidak hanya pasien, tapi Keluarga. juga keluarganya, Pak. Keluarganya. Keluarga pendamping. Iya, Nah, iya. ini Pak Yong, keluarga pendamping yang nanti juga akan diperiksa matanya. Oh iya, iya, iya. Jadi tidak hanya pasien yang akan kita operasi Ya. matanya, tapi keluarga pendamping juga kita periksa matanya. Sehingga menjadi media deteksi dini kesehatan mata Ya. bagi masyarakat. Oh, luar biasa Jadi ya. dengan adanya inovasi ini tingkat masyarakat yang berobat mata khususnya menjadi meningkat. Tentu pendapatan dari Balai Kesehatan di Masyarakat juga meningkat. Oke. Gitu Pak yang salah satu inovasi unggulan kami di tahun 2023 kemarin. Itu dijemput sampai ke daerahnya. Daerahnya Nanti dengan Pemda tingkat 2, apakah operasinya di sana kalau butuh operasi atau dibawa langsung ke provinsi? untuk sementara baru Kota Padang Pak Yong. Oh, baru Kota Padang. Tapi nanti perluasan di tahun ini akan sampai perluasan ke daerah. Ini berkaitan juga ketersediaan dokter mata atau pelayanan mata di kabupaten kota. Iya, iya. Nah, setelah operasi kita antar Pak. Kita jemput pasiennya, kemudian diobservasi, kemudian sambil pasiennya beroperasi, keluarga pendamping kita periksa mata, selesai semua kita antar kembali ke rumah Itu masing-masing. biayanya gratis atau BPJS misalnya dikaitkan? BPJS, BPJS ya. di-cover oleh BPJS. Tentu ya, kita manfaatkan itu dulu ya. Iya. Karena ada fasilitas. Tapi untuk jemput antar itu gratis, ya. Bersama dengan termasuk dengan keluarganya. termasuk dengan keluarganya. Jadi tidak hanya pasiennya yang kita obati, tapi menjadi media deteksi dini bagi masyarakat. Itu luar biasa. Saya kira masyarakat akan menikmati atau merasakan ya layanan yang artinya dia tidak ragu lagi untuk kapan untuk segera berobat, bahkan dioperasi kan semuanya yang katarak, yang diabetes atau yang petani yang sering di sawah itu kan sering terkena katarak, ditunda-tunda dia akan menurunkan kualitas hidupnya kan. Betul sekali. Nah, itu bisa dicegah sedini mungkin sehingga kembali kualitas hidupnya meningkat. Mungkin ada inovasi lain. Ini menarik ini di inovasi lain di tahun kemarin ya yang menjadi salah satu inovasi unggulan kita terkait dengan irigasi Pak Yong. Kita tahu bahwa salah satu program unggulan Bapak Gubernur Buya Mayaldi yang memerintah Provinsi Sumatera tahun ini adalah di sektor pertanian ya. Iya betul. Sektor pertanian sehingga kita dorong nih inovasi yang berkaitan dengan pertanian. Nah, salah satunya adalah berkaitan dengan irigasi ini. Inovasinya namanya Lihai, Pak. Lihai. Luar biasa nih istilahnya. Laporan harian irigasi yang berbasis IoT, Pak. IoT. Oh. Jadi selama ini sebelum ada inovasi ini, petugas-petugas atau petugas-petugas penjaga pintu air itu melaporkan kondisi irigasi dengan manual, Pak. Dengan manual, dengan kertas. Oh iya betul. Kemudian dilaporkan secara terpusat, nanti direkamnya butuh waktu dan butuh kertas yang sangat banyak. Ya, cara-cara tradisional yang sangat sebenarnya kalau berbicara hari ini sudah sangat kuno kalau kita lihat seperti itu. Nah, ini yang dirubah oleh teman-teman dinas sumber daya air dan bina konstruksi. Nah, jadi dengan Lihai ini, dengan inovasi Lihai ini, teman-teman penjaga pintu air melaporkan secara real time ke pusat, ke kantor SDA ABK, sehingga secara real time juga kondisi air di titik-titik irigasi bisa dipantau, Pak. Nah, ini sangat membantu sekali tentu di sistem pertanian ya, Pak. Betul. Sehingga sangat membantu, sangat meningkatkan produksi dari pertanian terutama sawah di Sumatera Barat. Nah, yang
apa namanya yang sangat ini kan harapkan sebenarnya bagi kami yang dari perguruan tinggi itu adalah kira-kira inovasi layanan publik ini sudah apakah pernah dievaluasi, bagaimana kepuasan masyarakat, kemudian bagaimana apa namanya perbaikan dari layanan publik gitu, apakah juga layanan publik yang mungkin bisa dulu belum ada sekarang ada gitu kan, seperti mungkin meniru dari provinsi lain atau memang di provinsi lain juga tidak ada. Jadi kira-kira untuk arah ke sana itu bagaimana manajemen pengelolaan inovasi ini? Sebenarnya siapa yang mengelola, apakah langsung di bawah Pak Gubernur gitu, terus kemudian apakah kerjasama dengan BRIN, dengan lembaga lain, atau mungkin dengan perguruan tinggi? Mungkin Pak Emi bisa menjelaskan ke arah situ, terutama untuk di Sumatera Barat. Ya, terima kasih Pak Yang. Inovasi tidak bisa dikerjakan sebenarnya oleh satu lembaga ya, satu institusi ya. Harus bentuk kolaborasi yang kuat di antara pihak-pihak yang terkait ya Pak Yang ya. Ya. Misalnya kita melihat apa namanya pemerintah provinsi dalam hal ini tentu sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 dan PP 38 mempunyai tanggung jawab selaku perwakilan pemerintah pemerintah pusat di provinsi. Gubernur menjawab dengan komitmen yang kuat yang itu saya sampaikan, komitmen, betul. Bentuknya. Nah, apa namanya ketika inovasi itu sudah menjadi apa namanya pendongkrak pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah. Nah, namun inovasi lain juga tumbuh. Nah, ketika inovasi tumbuh ini tidak kita wadahi dengan baik, tentu ini akan menjadi tentu ruginya tentu ke daerah ya Pak ya. Nah, makanya diperlukan kolaborasi semua pihak, kemudian dilakukan evaluasi setiap saat, bagaimana kita mendapatkan feedback untuk perbaikan. Ya betul. Kemudian bagaimana sebuah inovasi di satu daerah yang bisa kita replikasi menjadi kita terapkan di daerah kita, kemudian di satu kabupaten misalnya Pak John inovasinya bagus seperti tadi bisa direplikasi oleh kabupaten lain. Nah, begitu juga Kak di provinsi. Nah, salah satu kriteria inovasi itu sebenarnya inovasi daerah dalam hal ini dapat direplikasi, Pak. Iya, betul. Nah, ketika sebuah inovasi itu tidak bisa direplikasi, itu bukan sebuah inovasi. Iya, betul. Nah, itu. Dan inovasi itu harus berkembang, Pak. Dia tidak bisa terbatas hanya diterapkan tahun ini. Mesti harus ada kebaharuan setiap tahun. Selain untuk kebermanfaatan supaya selalu tinggi di masyarakat, tapi juga kan tentu ada benefit lain, misalnya untuk reputasi dan pemeringkatan inovasi, indeks inovasi di tingkat pemerintah, di kementerian. Apakah itu ada kaitannya Pak selama ini? Dan itu yang membuat berapa 6-7 kali menjadi nominasi penghargaan IGA nasional gitu? Ya, betul Pak Yang. Jadi dalam rangka pelaksanaan inovasi daerah ini, pemerintah pusat dalam ini Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan setiap tahun itu ada yang namanya Innovative Government Award. Dari nilai IID, dari pengukuran nilai indeks inovasi daerah, kemudian di peringkat kalau provinsi itu kalau tahun kemarin 10 besar. 10 besar ini nanti diundang untuk penilaian lanjutan.
Nah, penilaian lanjutan ini ada 2 tahap, penilaian di kepala daerah, kemudian ada tahap penilaian lapangan. Nah, 2 nilai ini digabung menjadi IGA, Pak. Itu yang didapatkan nilai IGA tadi, Innovative Government Award. Setiap tahun diberikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, Sumatera Barat alhamdulillah 6 tahun berturut-turut selalu masuk nominasi dan selalu menjadi salah satu provinsi yang sangat inovatif. 10 besar terus ya? Iya, Pak. Di Provinsi Sumatera Barat sendiri, kami juga memberikan bentuk penghargaan kepada kabupaten kota dan provinsi. Ya. Jadi setiap tahun kami juga memberikan penghargaan di klaster kota dan juga klaster kabupaten. Ini sebentuk penghargaan ya kepada kabupaten kota untuk selalu tetap berinovasi, Pak. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Helmi. Cukup panjang lebar tentang inovasi, tetapi di sini kita masih mengungkapkan layanan publik ya Pak ya. Nah, sekarang mungkin dengan Kota Solok Pak Junedi, kira-kira kalau dihitung kira-kira ada berapa inovasi setiap tahunnya dan total mungkin sudah berapa? Kemudian kira-kira manajemennya yang mana? Apakah ada inovasi yang berhenti ataukah ada inovasi yang dari daerah lain kita ambil, atau memang ada juga yang kita sendiri ya buat gitu Pak ya. Terus mungkin juga boleh ceritakan kendala, permasalahan, terus kebutuhannya apa saja, terutama dengan kerjasama, kolaborasi dengan pihak lain, terutama perguruan tinggi atau lembaga lain. Mungkin silakan Pak. Ya, baik Pak. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi Pak Yong, inovasi ini betul-betul menjadi kebutuhan bagi daerah. Oleh sebab itu, kalau boleh kami ibaratkan, riset dan inovasi tadi ibaratnya mata uang, Pak. Sebelah riset, sebelahnya inovasi. Kenapa kami katakan demikian? Karena kita berharap dari IKU kepala daerah tadi, setelah ada riset, setiap IKU tadi, itu harus ada inovasi, Pak. Karena seperti yang kami sampaikan tadi, seluruh urusan sebetulnya harus ada inovasi. Kalau tidak, urusan tadi akan mandek ataupun akan stagnan. Gitu. Contoh kami di Kota Solok ada pelayanan mengenai masalah banjir, misalkan seperti kalau ada, kita kan sangat rentan dengan banjir Kota Solok. Itu kami punya inovasi mengenai banjir atau pengelolaan atau memberikan bantuan terhadap masyarakat yang kena banjir, itu ada namanya Sri Kandi, Pak. Dari riset, dari evaluasi yang kita lakukan ataupun dari kajian kita lakukan, ternyata masyarakat yang kena musibah tadi takut keluar rumah. Karena selama ini di samping memang medannya memang agak riskan untuk keluar rumah, yang membantu selama ini para laki-laki, Pak. Sementara yang tinggal di rumah itu perempuan. Kita mengadakan semacam perubahan ataupun pembaruan, bagaimana kalau petugas tadi perempuan, gitu. Kita latihlah perempuan. Itu kan dari riset. Jadi antara riset dengan inovasi itu betul-betul suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, gitu. Begitu juga dengan program kegiatan yang lain. Jadi memang kami memang berharap dari sisi kebijakan, itu memang seperti yang disampaikan Pak Kaban Provinsi tadi, itu betul-betul decision maker mempunyai peranan yang penting. Cuman walaupun seperti itu perguruan tinggi sangat kami butuhkan, gitu. Karena dari pengalaman kami, misalkan ada inovasi yang berasal dari masyarakat. Kami berharap inovasi yang berasal dari masyarakat tadi, karena ini mungkin inovasi yang menyangkut dengan makanan, contoh seperti itu, dengan ekonomi kreatif, itu kita berharap makanan tadi bisa halal dan baik untuk dimakan, contohnya seperti itu. Itu kan butuh kajian, Pak, dari perguruan tinggi. Misalkan kami di Kota Solok kemarin ini mengadakan lomba nasi aso. Sebetulnya nasi aso ini adalah makanan, lomba inovasi makanan khas Solok. Kita mengambil dari produk yang ada di Kota Solok, produk pertanian. Setelah kita sepakati, kita akan mengadakan lomba nasi aso dengan output keluarannya adalah selai. Selai tadi sudah keluar dari lomba tadi dan ada pemenang. Dan kami tentu berharap peranan daripada perguruan tinggi dari lomba tadi, gitu. Nah, apakah selai tadi
layak untuk dikonsumsi, misalkan seperti itu, kalau dirubah warnanya atau ketahanannya berapa lama gitu, supaya bisa menaikkan ekonomi masyarakat gitu. Jadi kami memang berharap dari perguruan tinggi ataupun lembaga lain untuk bisa berperan di dalam berinovasi tadi gitu. Karena inovasi tadi tanpa riset rasanya agak sia-sia gitu. Jadi oleh sebab itu antara riset dan inovasi ini betul-betul saling bantu-membantu atau saling dukung-mendukung. Lalu untuk keberlanjutan inovasi ini memang kami di Kota Solo seperti yang diadakan di kawan-kawan provinsi, kita mengadakan lomba inovasi antar OPD gitu. Nah, jadi oleh sebab itu tentu ini butuh juga pendampingan gitu ya. Karena dari tugas pokok dan fungsi tadi, kami yakin dan percaya perguruan tinggi itu mempunyai pandangan terhadap tugas pokok dan fungsi, termasuk sekali urusan seperti yang disampaikan Pak In tadi. Mungkin ada kita di Kota Solo masalah lampu, masalah lampu jalan gitu. Dari evaluasi kami, lampu jalan tadi dibanding dengan pemasukan yang dibayar melalui retribusi, kita gandengkan dengan sampah dan lainnya, itu membengkak besar lampu jalan tadi dari pengeluarannya dari pemasukan dari yang lain. Jadi oleh sebab itu kita melakukan kajian yang betul juga butuh kajian, lalu bagaimana inovasinya. Nah, kita melakukan kerjasama dengan Panasonic, ya kan? Bagaimana lampu tadi bisa kita set sedemikian rupa sehingga ada beberapa jalur yang kita perbarui lampunya dengan bekerjasama dengan Panasonic. Jadi setiap tugas pokok dan fungsi kawan-kawan di ASN di Kota Solo itu memang harus berinovasi seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan di provinsi. Setiap eselon berapa harus punya inovasi? Jadi kami sebetulnya untuk berinovasi itu boleh dikatakan setiap tahun itu ada yang kita perbarui dan ada yang kita yang kita ciptakan yang baru gitu, yang baru. Karena memang inovasi tadi, karena tupoksi tadi kan banyak. Tupoksi ataupun urusan program dan kegiatan kan hampir setiap tahun itu akan berubah gitu. Jadi oleh sebab itu setiap kegiatan tadi sebetulnya kami memang berharap harus ada pembaruan. Inovasi yang selalu kita lakukan ataupun kawan-kawan lakukan adalah menjawab permasalahan bagaimana OPD tadi bisa mencarikan solusi daripada permasalahan yang sedang dihadapi. Sehingga hampir 100-an inovasi setiap tahun itu ada. Cuman yang kita ikutkan lomba itu yang betul-betul memenuhi standar, karena kalau inovasi itu ada standar-standarnya untuk kita ikutkan lomba. Gitu. Cuman yang jelas kawan-kawan di OPD sudah berinovasi. Karena seperti yang Pak Yung sampaikan, ada perubahan saja sedikit itu sudah inovasi, Pak. Teman, bagaimana berinovasi yang baik, itulah peranannya Balitbang. Kita di Kota Solo mendampingkan kawan untuk bagaimana membuat satu inovasi tadi betul-betul bisa bermanfaat dan bisa kita lihat hasilnya gitu. Kalau selama ini kan inovasi tadi cuma untuk OPD. Cuman bagaimana inovasi ini bisa kita publikasi, bisa juga dirasakan oleh masyarakat banyak. Gitu. Mungkin itu, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Pak John. Jadi memang istilah inovasi ini kata yang kira-kira produk apa atau teknologi apa mungkin di pertanian atau di industri ya, yang sudah coba dikembangkan, diprogram, ada ininya, mungkin roadmap-nya, ada rencana aksinya, yang sudah artinya menjadi suatu saat bahkan menjadi andalan Kota Solo. Bisa jadi dulu kota beras ya, Bare Solo itu. Nah, sekarang mungkin ke depannya mungkin bisa berubah ya. Dulu kalau Payakumbuh itu Batiah ya, sekarang udah rendang gitu kan. Nah, sekarang kalau Kota Solo seperti apa gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, inovasi tadi memang berdampak kepada masyarakat, terutama sekali dalam penghasilan masyarakat untuk meningkatkan PDRB kota ataupun daerah. Gitu. Kita di Kota Solo melalui OPD bekerjasama dengan masyarakat petani, seperti yang Pak Yung sampaikan tadi, ada satu produk yang sebetulnya sudah lama kebiasaan masyarakat hanya memproduksi hulunya saja, Pak. Hulunya saja. Contoh serai wangi. Itu hampir dulu waktu serai wangi ini bisa
dijual minyaknya, itu hampir setiap petani menanam serai wangi. Cuman mungkin ada permasalahan di waktu pemasaran, sehingga bagaimana serai wangi tadi mempunyai nilai tambah. Oleh sebab itu kita di Balitbank dibantu dengan kawan-kawan di UNAN, STP khususnya, dan waktu itu masih di LIPI kalau tidak salah kami seperti itu, BPPT, mohon maaf, BPPT yang di Tamrin sekarang, itu Bu, hasil dari serai wangi tadi kita buat turunan, Pak. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini tetap berproduksi, jadi masyarakat masih tetap menanam serai wangi, cuman kita tidak menjual dalam bentuk minyak lagi. Kita menjual dalam bentuk turunan dari serai wangi. Misalkan ada sabun, ada minyak wangi itu sendiri, minyak wangi dari serai wangi itu, lalu ada dalam bentuk sabun dan lain sebagainya gitu. Dan bahkan ada first care yang untuk apa? First care, Nah, jadi itu tuh kita sudah membikinkan berdasarkan hasil dari petani itu sendiri, membantu juga sedikit alat, mereka sudah membangun rumah produksi, Pak. Alhamdulillah. Jadi bertahap kegiatan botani di Kota Solok sudah menampakkan hasil gitu. Jadi kami yakin dan percaya sekarang ada temuan lagi, ternyata serai wangi tadi cocok untuk bahan kalau cuci mobil mengkilat ban, Pak. Jadi apakah itu nanti akan bisa seperti itu butuh bantuan daripada perguruan tinggi, Pak. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, setiap inovasi tadi membutuhkan riset tindak lanjutnya daripada inovasi tadi. Jadi kami memang berharap seperti yang kami sampaikan tadi, antara inovasi dan riset tadi memang satu kesatuan yang tidak bisa kita abaikan, karena memang ini akan bermanfaat untuk masyarakat, baik itu dipakai langsung oleh masyarakat ataupun oleh pihak lain. Jadi kami di Kota Solok selalu saja melakukan riset dan sekaligus berinovasi. Terakhir kemarin kita melakukan lomba untuk masyarakat juga, karena ada temuan bahwasanya labu yang ada di Kota Solok pengen juga kita tingkatkan nilai jualnya gitu. Tidak berbentuk labu tapi dalam bentuk selai gitu. Nah, oleh sebab itu kita melakukan lomba inovasi supaya labu tadi bisa bermanfaat, tidak dijual hanya dalam bentuk buah saja, tapi juga dalam bentuk makanan yang bernilai tinggi ekonominya. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih. Ya, ini kami ingin tahu di kabupaten kota lain seperti apa, apakah ada dilakukan yang sama atau bisa lebih baik gitu. Mungkin juga di daerah lain, di provinsi lain, mungkin bisa dibawa ke sini juga contoh-contoh. Dan kira-kira mungkin di Sumatera Barat sendiri mungkin ada namanya produk Sumatera Barat, unggulan Sumatera Barat, prioritas Sumatera Barat mungkin, atau mungkin ada ya tadi produk-produk kabupaten kota yang dikelola mungkin difasilitasi oleh Pemprov mungkin, Pak Helmi. Silahkan mungkin. Ya, tentu Sumatera Barat dalam ini juga mengambil peran, Pak Ayam, ya, mengambil peran dalam upaya-upaya peningkatan nilai tambah sebuah produk, ya, baik itu produk UMKM walaupun produk yang mungkin masih skala sangat mikro, ya. Produk-produk itu tersebar ya di semua kabupaten kota, ya, termasuk juga Solok, ya. Di sangat banyak produk yang dihasilkan sebenarnya, yang kita bina dalam ini dilakukan oleh OPD teknis terkait, ya. Seperti Dinas Koperasi dan UMKM. Teman-teman di Dinas Koperasi UMKM selalu melakukan pembinaan, Pak, setiap tahun, setiap waktu, baik di sisi peningkatan produknya, artinya dari sisi jumlah produknya, tapi juga dalam bentuk variasi produk, diversifikasi produk, ya, Pak, tepat seperti itu. Itu tetap kita lakukan, dan itu dilakukan oleh OPD teknis terkait. Dan nanti dilaporkan ke kita
menjadi sebuah bentuk inovasi yang akan kita laporkan Iya. dalam konteks inovasi daerah, Pak Oyang ya. Nah, yang tidak hanya di sisi produk, tapi juga di sisi perizinan, Pak Oyang. Ini sangat penting sebenarnya. Di sisi perizinan, bagaimana UMKM saat ini kan harus wajib memiliki NIB. Iya, iya. Nah, kita jemput bola, Pak. Mm-mm. Itu jemput bola, itu salah satu inovasi juga bagi Betul. kita di provinsi, memberikan layanan mobile, kita jemput bola kepada UMKM di lapangan untuk memberikan layanan NIB. Jadi tidak hanya di sisi produknya yang kita bina, kita bantu dalam bentuk inovasi, tetapi juga inovasi dalam bentuk pelayanan untuk mendapatkan perizinan. Dan juga pelaporan-pelaporan nanti, Pak. Jadi pembinaan di sektor UMKM ini sudah cukup komprehensif dari sisi perizinan, peningkatan produk, kualitas, dan diversifikasi tadi, tapi juga dalam pelaporan, pelaporan bagaimana mereka manajemennya, Pak, gitu, Pak Oyang. Nah, kembali ke kolaborasi tadi, Pak Oyang ya. Ini kan kolaborasi ini menarik ya sebenarnya. Bagaimana, tapi kadang kalau kita pinjam istilah ya gampang untuk diucapkan, tapi kadang prakteknya tidak begitu ya, Pak Koordinasi, Oyang. kolaborasi ini tidak Nah, mudah. menarik kolaborasi terutama dengan perguruan tinggi, Pak ya. Bagaimana sebenarnya riset dan inovasi itu sebenarnya lahir di perguruan tinggi, kalau kami melihat. Nah, ini yang belum yang masih belum menyambung dengan baik ini, chemistry pemerintah daerah dengan perguruan tinggi ini. Setidaknya sampai sejauh ini, Pak Oyang. Karena buktinya begini, kami di Balitbang melakukan penelitian-penelitian secara mandiri ya, walaupun secara proses pelaksanaan penelitian tetap melibatkan ahli-ahli di perguruan tinggi, tapi kami lakukan penelitian masih secara mandiri ya, baik di pendanaan, baik ini. Sebenarnya riset dan inovasi itu rumahnya di perguruan tinggi, kan begitu, Pak Yang ya? Ya, betul. Nah, ini yang mesti lebih kita tingkatkan lagi nih, Pak Oyong ya. Kami mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan menjadi sebuah awal yang baik. Bagaimana kolaborasi perguruan tinggi dengan pemerintah, dalam ini pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah kota, untuk lebih melahirkan sebuah inovasi-inovasi yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah tadi yang kita bicarakan, Pak Oyang. Baik, terima kasih Pak Emil. Ini sudah menuju akhir sebenarnya, sesi akhir. Kita sudah hampir 1 jam ya. Terima kasih nih Pak John, Pak Helmi, luar biasa. Terima kasih, Pak Oyang. Pertemuan podcast yang sederhana ini telah mengungkapkan banyak hal terkait inovasi daerah, dan kita bisa melihat sejauh mana sudah dilakukan dan apa kira-kira kendala, kesulitan, dan juga harapannya ke depan. Tentu ini ingin lebih baik ya, lebih baik daripada sebelumnya, dan bahkan kita yang berharap Sumbar itu lebih baik daripada provinsi lain. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyelenggaraan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami akhiri mengucapkan bersama-sama alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.